Hai semuanya, kami dari tim Green School SMP Negeri 6 Kota Serang hari ini akan berkunjung ke salah satu tempat pembibitan dan penyemaian yang ada di Kota Serang. Sebanyak 54 siswa yang tergabung dalam tim Green School bersama dengan 3 orang guru pembina Green School akan berkunjung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, UPTD Sertifikasi dan Pembenihan Tanaman Hutan. UPTD Sertifikasi dan Pembenihan Tanaman Hutan DLHK Pemerintahan Provinsi Banten berlokasi di Jalan Raya Cilegon, kilometer 10, Kelurahan Pejapten, Kecamatan Kramat Batu, Serang, Banten. Di sini kita disambut oleh Ibu Silvianti, Kepala Seksi Sertifikasi, yang memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Berdiri sejak tahun 2000 dan bergeraknya dulu di bidang perbenihan tanaman hutan dan perkebunan. Di sini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan, seperti yang pertama, kita akan mengunjungi lab kultur jaringan. Kemudian yang kedua, praktek pembuatan kompos dan perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Dan pada bagian akhir, kita akan diperkenalkan koleksi tanaman yang ada di UPTD Sertifikasi dan Pembenihan Hutan. Nah, sekarang kita berada di lab kultur jaringan. Bersama Pak Ade dan rekan-rekannya, kita dijelaskan bagaimana proses melakukan perkembangbiakan secara vegetatif, di antaranya dengan cara okulasi, serta stek, dan rekayasa genetik pada tumbuhan. Tanaman-tanaman yang ada di UPTD Sertifikasi dan Pembenihan Tanaman Hutan diantaranya adalah gaharu, jati, mahoni, kakao, sengon, mindi, jabon, ulai, nyamplung, dan lain-lain. Tanaman di sini dikembangbiakan dengan cara generatif, vegetatif, okulasi, dan kultur jaringan. Hal ini untuk mendapatkan bibit unggul dari tanaman yang sesuai dengan indukannya. Tanaman yang dibudidayakan di sini langsung disertifikasi sebelum disebarkan ke masyarakat. Pada bagian ini kita akan belajar cara membuat kompos dengan bahan utama gerbong pisang. Alat dan bahan yang diperlukan adalah ember berisi air kurang lebih 5 liter, golok, gula pasir atau gula merah atau molase, M4 pertanian, gerbong pisang, dan terakhir kotoran hewan. Setelah bahan dan alat tersedia, kita akan lanjut ke langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah siapkan gerbong pisang, lalu dicacah menggunakan golok. Yang kedua, siapkan wadah. Yang ketiga, larutkan cairan M4 sebanyak 5 liter atau 4 tutup botol. Nah, yang keempat, gula pasir 20 gram atau 4 sendok. Dan kelima, aduklah hingga merata. Keenam, diamkan selama 30 menit. Yang ketujuh, masukkan gerbong pisang ke wadah, lalu masukkan kotoran hewan hingga tertutup. Yang kesembilan, lakukan langkah yang sebelumnya secara berulang. Lalu masukkan air yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita tunggu selama 2 bulan, lalu bisa kita pakai. Di SMP Negeri 6 Kota Serang, setiap kegiatan Green School selalu menggunakan air cucian beras untuk pupuk alami. Nah, sekarang mari kita tanyakan cara penggunaannya untuk tanaman. Mohon bertanya, Pak, di sekolah kami kan di setiap Rabu itu suka ada program membawa air leri untuk disiram tanaman. Bolehkah dijelaskan penggunaan yang baik itu seperti apa? Penggunaan air leri yang baik itu kalau untuk tanaman yang sudah besar itu bagusnya ke akarnya, disiram langsung ke akarnya, interval disiram seminggu sekali. Tergantung juga tanamannya tingginya,
luas bentangan batangnya berapa, kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan si tanaman sendiri. Ada yang membutuhkan satu tanaman 4 liter, ada yang membutuhkan satu tanaman cuma 1 liter, tergantung tanamannya. Gitu. Intervalnya pemupukannya seminggu sekali aja, ditabur di tanah tanpa menggunakan apapun. Adapun kalau air lebih bisa kita buat VOC. Dengan langkah-langkahnya bisa ditampung air lebihnya sebanyak mungkin di gelas ataupun di toples ataupun di ember. Nah, didiamkan selama beberapa hari, bisa kita pakai starter 4 ataupun tidak bisa. Nah, setelah 3 bulan setelah terkumpul banyak, itu udah ada yang mengambang putih-putih, itu udah bisa digunakan. Pada bagian ini kita akan belajar cara memperbanyak pohon jeruk dengan cara vegetatif. 1. Alat dan bahan. 1. Aqua gelas atau polybag. 2. Serbuk sabut kelapa. 3. Batang pohon jeruk. 4. JPT, zat perangsang tumbuhan. Jika tak ada, bisa menggunakan bawang, plastik wrapping, 1 lakban. Gunting batang daun. Langkahnya, JPT dilarutkan menggunakan air. Siapkan batang jeruk, kemudian celupkan ke JPT. Siapkan kopit setengah, tidak perlu padat. Masukkan batang jeruk yang sudah dicelupkan ke JPT, lalu dibuat nama dan tanggal. Pada bagian akhir kegiatan, kami disiapkan beberapa tumbuhan yang sudah dikembangbiakkan dengan cara vegetatif untuk dibawa. Di antaranya adalah pohon durian, pohon jengkol, dan pohon kelengkeng, di mana semuanya tentu sudah tersertifikasi tumbuhan oleh UPTD Sertifikasi dan Pembenihan Tanaman Hutan. Di sekolah kami sudah terdapat beberapa tanaman dari hasil kunjungan sebelumnya yang sudah ditanam dan tumbuh besar serta menghasilkan buah. Di antaranya adalah pohon mangga, petai, alpukat, serta mahoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama SMP Negeri 6 Kota Serang mengucapkan banyak terima kasih kepada UPTD Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Banten yang sudah banyak memberikan subsidi tanaman kepada kami dan beberapa pelatihan-pelatihan. Selanjutnya kami akan membuat kompos dan pembenihan secara stek vegetatif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.